Assalamualaikum. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Matahari bulan Juni yang terik membakar aspal, membuat udara di dalam mobil terasa pengap dan lembab. Di kursi belakang, Arya memutar-mutar knop radio, mencari stasiun yang bisa mematahkan keheningan. "Ayo, teman-teman," serunya. Suaranya dipenuhi antusiasme yang tak bisa disembunyikan. "Kita hampir sampai." Di sebelahnya, Rina hanya menghela napas, matanya tertuju pada jendela. "Aku masih tidak mengerti kenapa kita harus berkemah di tempat seperti ini," gumamnya. Rina, dengan rambut sebahu dan jaket denim yang usang, adalah seorang yang selalu realistis, menolak keras segala bentuk tahayul. "Pilihanku adalah pantai, bukan hutan yang bahkan tidak ada di peta." Di depan, Dion mencengkeram kemudi dengan kuku memutih, wajahnya sepucat kertas. "Ah, Arya, apa kau yakin tidak ada tempat lain?" tanyanya, suaranya bergetar. Dion, yang paling penakut di antara mereka, telah menentang rencana ini sejak awal, tetapi tekanan dari Arya akhirnya membuatnya menyerah. Sita, yang duduk di samping Dion, mencoba menenangkan. "Tenang, Dion. Ini hanya perkemahan. Lagi pula, bukankah ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan?" Sita adalah otak di balik kelompok ini, selalu logis dan rasional. Ia telah meneliti tempat itu, dan satu-satunya yang ia temukan hanyalah cerita-cerita rakyat yang tidak berdasar. Tujuan mereka adalah Bukit Angker, sebuah bukit terpencil yang namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Cerita-cerita tentang arwah penasaran yang menghantui bukit itu sudah menjadi legenda di desa-desa sekitarnya. Namun, Arya, yang selalu mencari sensasi, menganggap semua itu hanya omong kosong. Bukit Angker, nama yang bagus, bukan? "Lebih baik daripada Bukit Kupu-Kupu," katanya sambil tertawa. Mereka telah melewati jalan utama dan sekarang melaju di jalan setapak yang ditutupi dedaunan kering. Pohon-pohon tua, dengan dahan-dahan yang menjulur seperti lengan-lengan kurus, seolah menyambut mereka. Suasana mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan keheningan hutan terasa mencekam. Beberapa kilometer sebelum tujuan, mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk membeli bekal. Di sana, mereka bertemu dengan seorang warga desa tua dengan tatapan mata yang dalam dan penuh makna. "Kalian mau ke bukit itu?" tanyanya, suaranya serak. "Jangan, Nak. Tempat itu tidak aman. Ada sesuatu yang tidak tenang di sana." Arya hanya tersenyum sopan. "Terima kasih atas peringatannya, Pak, tapi kami hanya ingin berkemah." "Kalian tidak mengerti," kata orang tua itu. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Mereka tidak suka orang asing. Mereka akan mengklaim kalian." Sita, dengan sopan, mencoba menepis kekhawatiran orang tua itu. "Maaf, Pak, kami akan baik-baik saja." Mereka meninggalkan warung, dengan kata-kata orang tua itu masih menggantung di udara. Dion menatap Arya dengan tatapan cemas. "Arya, kita harus memikirkan lagi. Aku tidak suka ini." "Dion, jangan dengarkan orang tua itu," kata Arya, menepuk bahu Dion dengan keras. "Ini semua hanya cerita. Tidak ada yang nyata. Sebentar lagi, kita akan bersenang-senang, membuat api unggun, dan melihat bintang-bintang." Sita dan Rina tetap diam, tetapi mereka berdua tahu bahwa kata-kata Dion bukanlah omong kosong. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan bayangan-bayangan dari pohon-pohon di samping jalan seolah-olah bergerak. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area terbuka, tempat yang tampaknya cocok untuk berkemah. Di sana, mereka turun dari mobil, melihat sekeliling, dan merasakan keheningan yang menyesakan. Rina melihat ke sekeliling dengan kerutan di dahinya. "Apa ini? Ada sesuatu yang aneh," gumamnya. "Hanya perasaanmu saja, Rina," jawab Arya, sudah mengeluarkan tenda dari bagasi mobil.
Mari kita dirikan tenda. Mereka mulai bekerja. Dion masih gemetar ketakutan, tetapi ia mencoba membantu. Saat mereka sedang mendirikan tenda, angin dingin yang tiba-tiba berembus membuat mereka semua terdiam. Angin itu tidak seperti angin biasa. Angin itu terasa seperti bisikan, seperti gumaman-gumaman yang tak jelas. Dengar tidak? Dion berbisik. Matanya melebar. Hanya angin, kata Rina, berusaha bersikap tenang. Namun, ia tahu di dalam hatinya bahwa itu bukan angin biasa. Saat senja mulai turun, suasana di bukit itu menjadi semakin suram. Kegelapan merayap, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara-suara itu bukan berasal dari binatang, melainkan dari sesuatu yang lain. Suara itu terdengar seperti tawa cekikikan, seperti bisikan, dan terkadang seperti tangisan yang menyayat hati. Oke, aku mengakui ini sedikit menyeramkan, kata Arya. Suaranya tidak lagi penuh antusiasme. Tapi ini keren, kan? Ini seperti film horor sungguhan. Aku tidak ingin menjadi karakter dalam film horor, kata Dion, sudah bersembunyi di dalam tenda. Mereka menyalakan api unggun, dan nyala api yang berkedip-kedip memberikan sedikit kenyamanan. Mereka duduk mengelilingi api unggun, mencoba melupakan suara-suara aneh. Mereka bercerita, tertawa, dan mencoba membuat suasana menjadi lebih ringan. Namun, setiap kali api unggun berkedip, mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di antara pepohonan. Aku akan buang air sebentar, kata Arya, mencoba terdengar berani. Ia berjalan beberapa meter ke dalam hutan, dan suara ranting yang diinjaknya terasa seperti dentuman yang keras dalam keheningan. Saat Arya kembali, ia membawa sesuatu. Itu adalah sebuah boneka kayu tua, dengan mata yang cekung dan wajah yang terukir aneh. Boneka itu terikat dengan tali pada dahan pohon. Lihat apa yang aku temukan, katanya, mengangkatnya. Arya, jangan sentuh itu. Rina berteriak. Matanya membelalak. Buang saja. Kenapa? Ini hanya boneka tua, kata Arya, tetapi ia tetap merasakannya. Boneka itu dingin seperti es, dan rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia menjatuhkannya ke tanah, dan boneka itu memantul seperti benda mati. Rina menatap boneka itu dengan tatapan aneh. Ada sesuatu yang salah, gumamnya. Aku merasakannya. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Malam itu adalah malam pertama mereka di Bukit Angker, dan mereka tidak menyadari bahwa itu akan menjadi malam yang tidak pernah mereka lupakan. Malam merayap di atas bukit, membawa serta kabut tipis yang dingin dan lembab. Dion tidur di dalam tenda, berusaha mati-matian untuk mengabaikan suara-suara aneh yang terdengar dari luar. Ia menarik selimutnya ke atas kepala, berharap bisa menghalangi suara-suara itu. Namun, bisikan-bisikan itu semakin jelas, seolah-olah mereka datang dari dalam tendanya. Dion. Ia terbangun dari mimpi buruk. Napasnya tersengal-sengal. Ia melihat keluar dari tenda, melalui celah kecil, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok seorang wanita berambut panjang, dengan pakaian putih lusuh, berdiri di samping tenda. Ia tidak memiliki kaki. Ia melayang, dan wajahnya disembunyikan oleh rambutnya yang panjang. Ia hanya berdiri di sana, tanpa bergerak, menatap tenda. Dion menggigil ketakutan. Ia menutup matanya, berharap sosok itu akan menghilang. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu masih di sana. Arya, Rina, Sita. Ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, tidak ada jawaban. Ia akhirnya mengumpulkan keberanian, membuka tenda, dan berlari keluar. Sosok itu telah menghilang. Dion melihat sekeliling, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Ia akhirnya kembali ke tendanya, menggigil ketakutan, dan tidak bisa tidur lagi. Pagi datang, membawa serta sinar matahari yang cerah dan sedikit kelegaan. Dion tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dilihatnya. Ia takut teman-temannya akan menganggapnya gila. Mereka semua keluar dari tenda, meregangkan tubuh,
Dan Rina segera melihat ada yang salah. "Mana tas punggungku?" tanyanya. Matanya mencari-cari. Tasnya, yang seharusnya berada di samping tenda, telah hilang. Mereka semua mulai mencari-cari. Mereka menemukan barang-barang mereka berantakan, dan beberapa barang hilang. Baterai senter mereka mati, meskipun mereka masih baru. Makanan mereka berserakan, dan beberapa kantong makanan sudah terbuka dan kosong. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Sita, merasa sangat bingung. "Ini tidak masuk akal." "Mungkin ada binatang liar," kata Arya, tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah binatang liar. Sita mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan ke arah hutan, mencari petunjuk. Di sana, ia melihat bayangan putih sekilas di antara pepohonan. Itu bukan kabut, dan itu bukan ilusi. Itu adalah sesuatu. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seolah-olah mengawasinya. "Hei, kalian lihat itu?" teriaknya. Tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka sibuk mencari barang-barang mereka. "Apa yang kau lihat?" tanya Arya. "Tidak ada. Aku hanya membayangkan sesuatu," kata Sita, tidak ingin menakut-nakuti mereka. Ia tahu mereka tidak akan percaya padanya. Mereka akhirnya menemukan tas punggung Rina di dalam sebuah lubang kecil yang ditutupi dedaunan. Tas itu kosong, dan isinya tersebar di sekitar lubang. Di sana, mereka menemukan boneka kayu tua yang mereka buang kemarin. Boneka itu tidak terlihat seperti kemarin. Mata boneka itu sekarang terbuka, dan wajahnya seolah-olah tersenyum licik. "Arya, boneka ini," kata Rina, menatap boneka itu dengan ngeri. Mata boneka ini terbuka. Arya mengambil boneka itu dan mencoba membuangnya lagi. Tetapi kali ini, boneka itu terasa lebih berat, dan Arya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Ia menjatuhkannya ke tanah dengan susah payah, dan boneka itu tergeletak di sana, menatap mereka dengan mata kosong. Dion, yang telah diam selama ini, akhirnya berbicara. Aku melihat sesuatu tadi malam," bisiknya. "Seorang wanita. Ia berdiri di luar tenda." "Dion, jangan mengada-ada," kata Rina. Tetapi ia tahu bahwa Dion tidak berbohong. Sita mengangguk setuju. "Aku juga melihat bayangan putih. Aku tidak yakin apa itu, tetapi itu nyata." Mereka berempat berdiri di sana, di tengah hutan yang sunyi, menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tidak hanya berkemah, mereka sedang memasuki sebuah petaka yang tidak bisa mereka hindari. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan mereka merasakan bisikan-bisikan itu lagi, bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Pagi itu, udara dingin masih menyelimuti bukit, bukan karena embun, melainkan karena rasa takut yang menggantung di udara. Empat sahabat itu berdiri dalam lingkaran canggung, menatap barang-barang mereka yang berserakan. Kengerian semalam telah meninggalkan jejak, seperti debu yang menempel di setiap benda yang mereka sentuh. Dion, masih menggigil, akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Aku tidak berbohong," bisiknya. Suaranya serak, matanya memohon, menatap setiap orang secara bergantian. "Aku melihatnya. Seorang wanita berambut panjang, dengan gaun putih. Dia melayang di samping tenda. Dan dia tidak punya kaki." Arya, yang biasanya paling berani, kini hanya bisa menelan ludah. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak tegang. "Dion, kau mungkin hanya bermimpi buruk. Kita terlalu lelah," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan yang lain. Namun, keyakinan itu terdengar goyah. Dia melihat ke arah tas punggung Rina yang kosong, ke senter-senter yang mati, dan ke makanan yang berserakan. Tidak ada penjelasan logis untuk semua ini. Rina, yang paling skeptis, memeriksa kantong makanan yang terbuka. "Ini bukan binatang," katanya dengan suara datar. "Binatang akan merobeknya, bukan membukanya dengan rapi seperti ini." Dia memegang sebatang coklat yang tampak utuh, tetapi ketika ia membukanya, ia menemukan tulisan yang diukir dengan kuku di atasnya. "Pergi." Rina menjatuhkan coklat itu seolah-olah terbakar. Sita, yang sedari tadi diam,
menyusuri pinggir area perkemahan. Dia melihat jejak-jejak aneh di tanah yang lembab, seperti tarikan-tarikan panjang, bukan jejak kaki. Jejak-jejak itu mengarah ke dalam hutan yang gelap. Perasaannya tidak enak. Ia teringat akan bayangan putih yang dilihatnya. Itu bukanlah imajinasi. Ia yakin. Kita harus pergi, kata Dion. Suaranya pecah. Aku tidak mau di sini lagi. Kita bisa mengemasi barang-barang dan pulang. Kita bisa pergi sekarang. Arya menggeleng. Tidak, Dion. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Mencari tahu apa? Rina menyela dengan nada frustrasi. Apa yang harus kita cari tahu? Kita sudah tahu. Ada sesuatu yang tidak menyukai kita di sini. Dan kita sudah diperingatkan. Suasana menjadi tegang. Mereka mulai bertengkar, saling menyalahkan. Dion menyalahkan Arya karena memilih tempat ini. Rina menyalahkan Dion karena terlalu penakut. Dan Arya menyalahkan Rina karena terlalu negatif. Sita, yang mencoba berpikir logis, menyadari bahwa ketakutan telah membuat mereka semua kehilangan akal sehat. Saat mereka bertengkar, kabut mulai menebal, bukan hanya di sekitar mereka, tetapi juga di dalam hati mereka. Suara-suara dari hutan mulai terdengar lagi. Kali ini, bisikan itu terdengar lebih jelas. Pergi. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, serak dan menyayat hati. Dia marah, dia tidak suka. Arya mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Ini hanya suara, katanya, mencoba terlihat berani. Aku akan berkeliling. Arya, jangan, teriak Rina. Kau tidak bisa masuk ke dalam hutan itu. Aku hanya akan melihat apa yang ada di sana, kata Arya. Ia tidak peduli. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak takut. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin. Arya berjalan masuk ke dalam hutan, ditemani keheningan yang menyesakkan. Suara bisikan itu menghilang. Ia hanya mendengar suara napasnya sendiri dan suara jantungnya yang berdebar kencang. Setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah area yang penuh dengan pohon-pohon tua. Di sana, di antara pohon-pohon itu, ia melihatnya. Sosok seorang wanita. Itu adalah sosok yang sama yang dilihat Dion. Wanita itu melayang. Gaun putihnya kotor dan usang, dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Arya membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya kurus dan panjang, dengan kuku hitam. Ia menunjuk ke arah Arya, lalu ke arah Rina, Dion, dan Sita yang berada di area perkemahan. Tiba-tiba, sebuah suara yang keras dan menusuk telinga terdengar. Itu adalah suara tawa. Tawa yang sangat mengerikan, seperti suara tawa seorang wanita tua yang gila. Tawa itu datang dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari samping. Rasanya seperti tawa itu menusuk otaknya. Arya berlari kembali ke area perkemahan. Aku melihatnya, katanya. Napasnya tersengal-sengal. Dia nyata. Rina dan Dion, yang melihat wajah Arya yang pucat, akhirnya menyadari bahwa ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan. Mereka semua terdiam. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi perkelahian. Hanya ada rasa takut yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana lagi. Mereka harus pergi. Sita, yang masih berpikir rasional, menyadari bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja. Sesuatu yang terjadi di sini, dan mereka harus mencari tahu apa itu sebelum mereka bisa pergi dengan selamat. Ia mengambil keputusan penting. Aku akan kembali ke desa, katanya. Aku akan mencari tahu tentang tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Sita, itu terlalu berbahaya, kata Arya. Tidak ada cara lain, jawab Sita. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Sesuatu yang ada di sini, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi. Aku akan kembali ke desa, dan kalian berdua harus tinggal di sini. Mereka berdebat. Dion dan Rina, yang takut,
menentang rencana itu. Arya, yang merasa bertanggung jawab, ingin pergi bersama Sita. Namun, Sita tahu bahwa ia harus pergi sendiri. Ia tahu bahwa mereka semua terlalu takut, dan jika mereka pergi bersama, mereka hanya akan memperlambat satu sama lain. Ia mengambil ranselnya, mengambil beberapa bekal, dan mulai berjalan. "Hati-hati, Sita," kata Arya. "Kami akan menunggu." Sita mengangguk, dan ia mulai berjalan. Ia berjalan dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat ke rahasia gelap dari bukit ini. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang menunggunya di desa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan kembali ke desa terasa jauh lebih lama daripada saat mereka datang. Setiap langkah yang Sita ambil terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya mencoba menahannya. Matahari telah tergelincir di balik awan, dan udara menjadi dingin. Di dalam hatinya, Sita merasa cemas. Ia khawatir tentang Arya, Rina, dan Dion. Ia tahu mereka tidak aman, dan ia harus menemukan jawaban dengan cepat. Sore menjelang malam, Sita akhirnya tiba di desa. Desa itu terasa sangat damai, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Rumah-rumah tradisional dengan atap jerami dan dinding kayu terlihat rapi. Suara ayam berkokok terdengar, dan asap dari cerobong asap membumbung ke langit. Sita merasa sedikit lega, tetapi ia tahu bahwa kedamaian ini hanyalah ilusi. Ia berjalan ke arah warung tempat mereka bertemu dengan orang tua itu. Warung itu sudah tutup, tetapi ia melihat seorang wanita muda menyapu halaman. "Maaf," kata Sita. "Apakah ada yang bisa membantuku? Aku mencari kakek yang memiliki warung ini." Wanita muda itu menatapnya dengan curiga. "Ada apa?" Sita menjelaskan situasinya, dan wanita muda itu menghela napas. Kakek itu jarang keluar. Ia sudah sangat tua. Ia adalah satu-satunya yang tahu tentang bukit itu. Wanita itu mengarahkannya ke sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik pohon-pohon. Sita mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan ia melihat kakek tua yang sama yang mereka temui di warung. Kakek itu menatapnya dengan mata yang dalam, seolah-olah ia telah menunggu kedatangan Sita. "Aku tahu kau akan datang," katanya dengan suara serak. "Masuklah." Sita masuk ke dalam rumah. Rumah itu kecil, tetapi rapi. Dindingnya ditutupi dengan foto-foto lama dan benda-benda kuno. Kakek itu duduk di kursi kayu, dan ia mengundang Sita untuk duduk di depannya. "Aku akan menceritakan segalanya," katanya. "Tetapi kau harus mendengarkan dengan saksama." Kakek itu memulai ceritanya. Dahulu kala, puluhan tahun yang lalu, bukit itu adalah tempat yang damai. Dulu itu adalah tempat di mana orang-orang pergi untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan. Tetapi semuanya berubah. Kakek itu menunjuk ke foto di dinding. Di sana, ada sekelompok remaja yang tersenyum. Salah satu dari mereka adalah kakek itu, dan yang lainnya adalah teman-temannya. "Kami adalah kelompok remaja yang bodoh," katanya. "Kami tidak peduli dengan tradisi. Kami tidak peduli dengan cerita-cerita angker. Kami hanya ingin bersenang-senang." Pada suatu malam, kami memutuskan untuk berkemah di bukit itu. Kami tidak hanya berkemah, tetapi kami juga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami meminum alkohol, kami tertawa terbahak-bahak, dan kami melakukan hal-hal yang tidak pantas di tempat suci itu. Ada satu hal yang kami lakukan yang membuat segalanya berubah. Kami menemukan sebuah kuburan tua, kuburan seorang wanita yang meninggal karena patah hati. Kami tidak tahu siapa dia, tetapi kami tidak peduli. Kami menertawakan kuburan itu, dan kami mengambil salah satu benda yang ia miliki, boneka kayu. Boneka itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki. Ia meninggal karena patah hati. Ia tidak bisa melupakan cinta pertamanya, dan ia meninggal sendirian, memegang boneka itu. Kami mengambil boneka itu, dan kami melemparkannya ke api unggun. Kami pikir itu lucu. Tapi tidak. Boneka itu adalah satu-satunya hal yang mengikatnya dengan dunia ini. Ketika kami membakarnya, kami membebaskan arwahnya.
Arwahnya tidak tenang. Ia tidak bisa pergi. Ia terikat pada bukit itu. Ia tidak akan pernah bisa beristirahat. Ia ingin membalas dendam pada kami. Kami berlima, tetapi hanya 3 dari kami yang kembali. 2 teman kami menghilang malam itu. Kami tidak pernah melihat mereka lagi. Kami pulang ke desa. Trauma. Kami tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kami tahu bahwa kami telah melakukan kesalahan besar. Aku dan 2 teman lainnya. Kami hidup dalam ketakutan. Kami tahu bahwa arwah itu tidak akan pernah melupakan kami. Kami tahu ia akan kembali. Boneka itu adalah salah satu benda yang mengikatnya dengan dunia ini. Kami seharusnya tidak pernah mengambilnya. Kami seharusnya tidak pernah membakarnya. Kakek itu menghela napas. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Sita mendengarkan dengan saksama. Napasnya tersengal-sengal. Kakek, jadi boneka yang kami temukan. Ya, kata kakek itu. Boneka itu adalah yang mengikat arwah itu. Dan kau melihatnya. Kau menyentuhnya. Ia tahu kau ada di sana. Ia tidak akan membiarkanmu pergi. Ada cara untuk menghentikannya? Tanya Sita. Kakek itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencari tahu cara untuk menghentikannya, tetapi aku tidak menemukan jawabannya. Ia menatap Sita dengan mata yang dalam. Satu hal yang aku tahu adalah, ia tidak akan pernah beristirahat sampai ia membalas dendam. Aku harus kembali, kata Sita. Berdiri. Teman-temanku ada di sana. Kau harus hati-hati, kata kakek itu. Ia akan mengklaim mereka. Ia akan mengklaim mereka satu persatu. Ia akan menggunakan mereka untuk membalas dendam. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Kau harus menemukan cara untuk menenangkan arwah itu. Mungkin kau harus meminta maaf, atau melakukan ritual yang benar. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Sita mengangguk, dan ia mulai berjalan kembali. Kata-kata kakek itu menggantung di udara. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan hantu. Ia berhadapan dengan tragedi masa lalu, dengan dendam yang telah memakan waktu puluhan tahun. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke bukit itu sendirian. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak bisa ia menangkan, tetapi ia harus mencoba. Ia tidak punya pilihan lain. Ketegangan di area perkemahan bisa ditebas dengan pisau. Setelah Sita pergi, keheningan yang tersisa di antara Arya, Rina, dan Dion bukanlah kedamaian, melainkan kekosongan yang menyesakan. Ketakutan kini menjadi anggota keempat dari kelompok itu, hadir dalam setiap bisikan angin, setiap bayangan yang bergerak, dan setiap suara ranting patah yang seolah-olah mengawasi mereka. Dion, yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa takutnya, meringkuk di dalam tenda, memeluk lututnya. Ia sesekali melihat keluar. Matanya mencari sosok wanita berambut panjang yang menghantuinya. Arya mencoba menenangkannya, tetapi kata-katanya terdengar hampa. Keyakinan Arya yang dulu membara kini telah padam, digantikan oleh keraguan dan rasa bersalah. Rina, di sisi lain, menolak untuk menunjukkan ketakutannya. Ia mencoba bersikap seolah-olah semua ini hanyalah kebodohan, tetapi tangannya yang gemetar saat mengambil air dari botol menunjukkan sebaliknya. Aku akan buat api unggun tetap menyala, kata Arya. Suaranya serak. Selama ada cahaya, kita akan baik-baik saja. Ia tahu ia berbohong. Cahaya api unggun hanyalah ilusi keamanan. Malam itu, teror yang mereka rasakan tidak lagi datang dalam bentuk bayangan atau suara-suara yang jauh. Teror itu kini merangkak masuk ke dalam pikiran mereka, memanfaatkan ketakutan dan keraguan mereka. Saat Arya sedang menjaga api unggun, ia mendengar suara Rina dari tenda. Arya, cepat masuk. Aku melihat sesuatu. Arya bergegas masuk ke dalam tenda, tetapi yang ia temukan hanyalah Dion yang meringkuk sendirian. Matanya membelalak ketakutan. Mana Rina? Tanya Arya, panik. Rina, bisik Dion. Aku tidak melihatnya. Dia tidak masuk ke sini. Arya keluar tenda, hatinya berdebar kencang.
Ia memanggil nama Rina, tetapi tidak ada jawaban. Dari dalam hutan, sebuah tawa cekikikan terdengar, tawa yang dingin dan menusuk. "Rina!" teriak Arya lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara Rina dari arah lain, dari balik pohon besar. "Arya, aku di sini. Cepat kemari." Arya berlari ke arah suara itu. Di sana, ia menemukan Rina, berdiri di sana, menunggunya. "Apa yang terjadi?" tanya Arya. Napasnya tersengal-sengal. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi," kata Rina. Suaranya lembut, tidak seperti dirinya yang biasanya. "Aku mendengar suara orang menangis. Aku kira itu kau." Arya menghela napas lega. "Jangan lakukan itu lagi, Rina. Kita harus tetap bersama. Kau membuatku takut setengah mati." Rina hanya mengangguk. Matanya menatapnya dengan tatapan aneh. Di belakangnya, Arya melihat bayangan hitam bergerak. Ia menoleh, tetapi bayangan itu menghilang. Ia tahu itu bukan Rina yang sebenarnya. Itu adalah ilusi. Ia meraih tangan Rina. Tangannya terasa dingin dan kaku. "Ayo kita kembali ke tenda," katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kita harus menunggu Sita." Mereka kembali ke tenda, dan Dion menatap Rina dengan tatapan aneh. "Dari mana saja kau?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kecurigaan. "Aku hanya berkeliling sebentar," kata Rina. "Kau harus tenang, Dion. Semua akan baik-baik saja." Dion menggeleng. "Tidak, kau bukan Rina." "Dion, apa yang kau bicarakan?" tanya Rina. Wajahnya menunjukkan kebingungan. "Ini aku." "Tidak," Dion mengulangi. Suaranya bergetar. "Kau tidak memiliki kalung itu. Rina selalu memakai kalung itu." Rina menatap lehernya. Memang benar. Kalung perak yang selalu ia pakai kini tidak ada. Matanya melebar, dan ia mulai menjerit. Jeritannya terdengar seperti jeritan yang bukan dari manusia. Jeritan itu memenuhi udara, dan Arya dan Dion menutupi telinga mereka. Sosok Rina mulai berubah. Wajahnya memanjang, matanya menjadi hitam, dan ia melayang di udara. Dion dan Arya berlari keluar tenda. Mereka melihat sosok Rina yang asli. Ia terbaring di tanah, tidak sadarkan diri, dan di atasnya, sosok wanita berambut panjang itu melayang, memegang boneka kayu tua. Boneka itu sekarang terlihat hidup, matanya yang hitam menatap mereka, dan mulutnya yang terukir aneh seolah-olah tersenyum licik. "Dia adalah yang kita butuhkan." Suara bisikan terdengar dari segala arah. "Dia akan membantu kita membalas dendam." Arya melihat Rina yang asli. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap. Ia telah jatuh ke dalam ilusi. Mereka telah diperdaya. Sosok Rina yang diubah itu mengulurkan tangannya, dan Rina yang asli mulai melayang. "Tidak!" teriak Arya. Ia berlari ke arah Rina, tetapi sosok yang diubah itu mengeluarkan suara yang melengking. Suara itu membuat Arya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat saat Rina perlahan-lahan melayang ke arah pohon, dan menghilang di antara pepohonan. Mereka semua terdiam. Rina telah menghilang. Dan mereka tahu, itu bukan Rina yang sebenarnya. Itu adalah sosok yang diambil oleh arwah. Rasa takut yang mereka rasakan kini menjadi kemarahan. Kemarahan pada diri mereka sendiri karena begitu bodoh. Arya kembali ke tenda. Wajahnya pucat. "Kita harus mencari Rina," katanya. Dion hanya bisa menggeleng. Tidak, kita harus pergi. Kita harus pergi sekarang. Kita harus lari." "Lari kemana, Dion?" tanya Arya dengan nada sinis. "Kau pikir kau bisa lari dari ini? Kita terperangkap di sini. Dia tidak akan membiarkan kita pergi." Mereka berdua mulai bertengkar lagi. Perkelahian itu lebih intens dari sebelumnya, dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. "Ini semua salahmu, Arya," teriak Dion. "Kau yang membawa kita ke sini." "Kau menyalahkanku," teriak Arya. "Kau adalah yang paling pengecut di sini. Kau hanya bisa menangis." Tiba-tiba, mereka mendengar suara Sita. "Arya, Dion,
Aku kembali, aku di sini. Mereka berdua melihat ke arah suara itu. Di sana, mereka melihat Sita, berdiri di sana. Wajahnya terlihat pucat dan ia terlihat kelelahan. Tetapi ia ada di sana. Mereka merasa sedikit lega. Tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Sita menunjuk ke arah mereka. Kalian berdua adalah yang menyebabkan semua ini. Kalian tahu tentang tempat ini. Kalian adalah pengkhianat. Apa yang kau bicarakan, Sita? Tanya Arya, merasa bingung. Kami tidak tahu apa-apa. Jangan berbohong, teriak Sita. Aku melihatnya. Kalian yang menyebabkan semua ini. Arya dan Dion melihat ke arah satu sama lain. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Mereka mulai mempertanyakan satu sama lain. Arya, apa yang kau sembunyikan? Tanya Dion. Tidak ada. Dion, apa yang kau sembunyikan? Tanya Arya. Aku melihat kalian berdua bicara dengan arwah itu. Kalian berdua adalah yang menyebabkan semua ini. Kalian adalah pengkhianat. Teriak Sita. Tidak, kata Arya, menggelengkan kepalanya. Dia berbohong. Itu bukan Sita yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan terdengar dari segala arah. Suara itu memenuhi hutan. Suara itu berasal dari Sita. Wajah Sita mulai berubah. Matanya menjadi hitam, dan ia mulai melayang. Itu adalah ilusi. Arwah itu sekarang berada di mana-mana, menguasai pikiran mereka, memanipulasi mereka, dan menghancurkan mereka. Arya dan Dion berdiri di sana, terperangkap dalam teror yang tak terlukiskan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayai siapapun. Mereka tidak bisa mempercayai diri mereka sendiri. Mereka terperangkap di sini, dalam neraka mereka sendiri, dan mereka tidak bisa lari. Mereka hanya bisa menunggu sampai arwah itu mengklaim mereka. Setelah ilusi Sita menghilang, yang tersisa hanyalah dua pemuda yang hancur. Dion jatuh terduduk di tanah, menutup telinganya. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Paranoia telah merayap masuk, menggerogoti setiap celah keyakinannya. Ia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Ia mendengar bisikan Rina di telinganya, tawa Arya di belakang punggungnya. Ia melihat bayangan Sita di antara pepohonan. Semuanya terasa nyata. Semuanya terasa seperti jebakan. Dion, kita harus pergi, kata Arya. Suaranya putus asa. Pergi? Kemana? Dion berteriak. Matanya yang merah menatap Arya. Kau tidak mengerti. Dia ada di mana-mana. Dia ada di dalam kepalaku. Dia ada di tenda. Dia ada di pohon-pohon. Dia ada di mana-mana. Dion, tenanglah, kata Arya, mencoba mendekat. Tetapi Dion tidak mau mendengarkan. Ia melompat berdiri, matanya menatap hutan. Ia tidak melihat Arya. Ia hanya melihat musuh. Kau adalah salah satu dari mereka, teriak Dion. Kau yang membawaku ke sini. Kau yang membiarkan dia mengambil Rina. Kau adalah pengkhianat. Tanpa berpikir, Dion berbalik dan berlari. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia hanya tahu ia harus lari. Lari dari Arya, lari dari tenda, lari dari bukit ini, lari dari teror yang melumpuhkannya. Ia berlari dengan cepat. Suara bisikan di telinganya semakin keras. Bayangan di sekitarnya semakin jelas. Lari, Dion, lari. Bisikan-bisikan itu mengejek. Kau tidak bisa lari. Arya berteriak. Dion, tunggu. Tetapi Dion tidak menoleh. Ia menghilang di balik kegelapan hutan. Arya terdiam, sendirian. Ketakutan yang ia rasakan tidak lagi tersembunyi. Itu sekarang adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Ia duduk di tanah, memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Ia menangis bukan karena ia takut, tetapi karena ia merasa bersalah. Ia merasa bersalah karena ia telah membawa mereka ke sini. Ia merasa bersalah karena ia telah kehilangan Dion dan Rina. Setelah beberapa saat, Arya bangkit.
Ia mengusap air matanya dan melihat ke arah hutan. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa meninggalkan mereka. Ia harus menemukan mereka. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Ia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu. Ia mengambil senter yang masih berfungsi dari tasnya. Ia tahu ia tidak bisa masuk ke dalam hutan itu sendirian. Tetapi ia tidak punya pilihan. Ia berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Ia berjalan ke arah di mana Dion lari, berharap bisa menemukannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu adalah suara Sita. Arya. Arya, aku di sini. Arya membeku. Ia menoleh, dan di sana, ia melihat sosok Sita. Ia berdiri di sana, dengan pakaian yang sama, dengan rambutnya yang tergerai. Ia tidak terlihat seperti ilusi yang ia lihat sebelumnya. Ia terlihat nyata, sangat nyata. Sita? Bisik Arya. Arya, aku kembali, kata Sita. Aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Arya merasa lega. Ia merasa seperti ia telah menemukan oasis di tengah padang pasir. Sita, aku sangat senang kau kembali. Rina menghilang. Dion lari. Kita harus menemukannya. Sita mengangguk. Matanya menatapnya dengan lembut. Aku tahu. Aku melihatnya. Aku harus menunjukkan sesuatu padamu. Sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Ikut aku. Sita mulai berjalan ke arah hutan, dan Arya mengikutinya. Mereka berjalan dengan cepat, dan Arya tidak bertanya apa-apa. Ia hanya merasa lega. Ia hanya ingin mengikuti Sita. Ia merasa aman bersamanya. Ia merasa seperti ia bisa mempercayainya. Mereka berjalan selama beberapa waktu, menembus pepohonan, melewati semak-semak, dan akhirnya, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Gua itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Itu hanya gua biasa. Namun, Arya merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan ia merasakan bisikan-bisikan aneh di telinganya. Sita, ada apa di dalam? Tanya Arya, merasa cemas. Kau harus melihatnya, kata Sita. Ini akan menjelaskan segalanya. Arya mengikutinya ke dalam gua. Di dalam gua itu sangat gelap, dan Arya menyalakan senternya. Cahaya senter itu menyinari dinding-dinding gua. Dindingnya ditutupi dengan ukiran-ukiran aneh, ukiran-ukiran kuno yang terlihat seperti mantra atau ritual. Di tengah gua, ada sebuah altar batu kecil. Di atas altar itu, ada boneka kayu tua yang sama, yang mereka temukan sebelumnya. Boneka itu sekarang terlihat lebih menakutkan. Matanya yang hitam menatap mereka, dan mulutnya yang terukir aneh seolah-olah tersenyum licik. Sita, boneka itu. Bisik Arya. Arya, jangan sentuh itu. Rina berteriak. Suaranya datang dari dalam gua, dari balik kegelapan. Ini jebakan. Arya membeku. Ia melihat ke arah Sita. Sita tersenyum. Senyum itu bukan senyum yang tulus. Itu adalah senyum yang menakutkan. Matanya mulai berubah menjadi hitam, dan ia mulai melayang. Kau begitu bodoh, kata suara Sita. Aku sudah menunggumu. Itu adalah ilusi. Itu adalah jebakan. Arya telah jatuh ke dalam perangkap. Ia berbalik dan berlari keluar gua. Di sana, ia melihat Rina. Rina yang sebenarnya. Rina tergeletak di tanah. Tidak sadarkan diri. Di atasnya, sosok wanita berambut panjang itu melayang, memegang sebuah benda. Benda itu adalah sebuah foto lama. Kau bodoh. Kau seharusnya tidak masuk ke dalam gua itu. Rina berteriak. Sita. Bisik Arya. Rina menggelengkan kepalanya. Itu bukan Sita. Itu adalah dia. Dia menggunakan ilusi untuk menjebakmu. Arya mengerti. Ia telah jatuh ke dalam perangkap. Arwah itu telah memanipulasi mereka, menggunakan pikiran mereka untuk melawan mereka sendiri. Ia telah membuat mereka saling curiga, saling menyalahkan. Ia melihat ke arah gua lagi,
dan ia melihat ilusi Sita. Ilusi itu tertawa, dan suaranya terdengar mengerikan. Kau tidak akan bisa lari. Arya memutuskan untuk melawan. Ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah ilusi itu. Ilusi itu menghilang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan arwah itu, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan melawan sampai akhir. Ia melihat ke arah Rina yang tergeletak di tanah. Ia tidak bisa membantunya. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan arwah itu. Ia melihat ke arah foto lama yang dipegang arwah itu. Foto itu terasa sangat penting. Itu adalah jawaban. Ia harus mengambil foto itu. Arya berlari ke arah arwah itu. Arwah itu menatapnya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Ia mengulurkan tangannya, dan Arya merasakan gelombang energi yang kuat. Arya jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi ia tidak bisa. Kau tidak bisa mengalahkanku, bisik arwah itu. Arya tidak menyerah. Ia mengumpulkan semua kekuatannya dan berdiri. Ia tidak peduli dengan rasa sakit. Ia hanya peduli dengan Rina. Ia hanya peduli dengan teman-temannya. Ia tidak bisa membiarkan arwah itu menang. Ia mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah arwah itu. Arwah itu menjerit, dan ia menjatuhkan foto itu. Foto itu jatuh ke tanah, dan Arya mengambilnya. Ia melihat foto itu dengan saksama. Itu adalah foto yang sama yang dilihat Sita di desa. Foto kakek kepala desa dan teman-temannya, ketika mereka masih remaja. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Salah satu remaja di foto itu, yang terlihat paling ceria, memiliki mata yang aneh. Matanya terlihat seperti mata boneka kayu. Matanya terlihat seperti mata arwah itu. Dan ia tersenyum, dengan senyum yang sama dengan boneka kayu. Arya menyadari semuanya. Kakek kepala desa adalah salah satu dari mereka. Ia adalah yang membuat kesalahan. Ia adalah yang menyebabkan semua ini. Ia adalah yang seharusnya mati. Tetapi ia tidak mati. Ia selamat. Dan ia membiarkan teman-temannya mati. Arya merasa marah. Marah pada kakek itu. Marah pada arwah itu. Marah pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke desa dan menghadapi kakek itu. Ia harus menemukan cara untuk menenangkan arwah itu. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak punya pilihan lain. Kabar tentang Rina yang dirasuki dan Dion yang menghilang membuat Arya sangat terpukul. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di dalam tenda, dan ia tidak bisa lagi menyalahkan orang lain. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan teman-temannya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke desa untuk mencari bantuan. Ia harus menghadapi kakek tua itu dan mengungkap kebenaran. Ia menggendong Rina yang tak sadarkan diri, dan ia mulai berjalan kembali ke desa. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah beban dunia berada di pundaknya. Ia berjalan dalam keheningan, hanya suara napasnya dan suara Rina yang terdengar. Di dalam hutan, sosok wanita berambut panjang itu mengawasinya. Sosok itu tidak lagi terlihat seperti ilusi. Ia terlihat sangat nyata. Matanya yang hitam menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kau tidak akan bisa lari, bisiknya. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Arya mengabaikannya. Ia terus berjalan, memegang Rina dengan erat. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan arwah itu menang. Ia akan melawan sampai akhir. Akhirnya, mereka tiba di desa. Desa itu terlihat sangat sepi, dan Arya merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan ke arah rumah kakek kepala desa. Pintu rumahnya terbuka, dan Arya masuk. Di dalam, ia menemukan kakek itu, duduk di kursi kayu, matanya tertuju pada api unggun. Kakek itu tidak terlihat kaget melihat Arya. Ia sepertinya sudah menunggu kedatangan Arya. Aku tahu kau akan datang, katanya dengan suara serak. Aku tahu kau telah menemukan kebenarannya. Kau berbohong kepadaku, kata Arya. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Kau adalah salah satu dari mereka. Kau yang menyebabkan semua ini. Kakek itu menghela napas.
Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Ya, katanya. Aku adalah salah satu dari mereka. Tetapi kau tidak mengerti. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku ingin melindunginya. Aku ingin melindungimu. Arya meletakkan Rina di sofa. Melindungi siapa? Tanyanya. Melindungi keturunannya, kata kakek itu. Aku adalah yang terakhir dari kelompok itu. Aku adalah yang menyebabkan semua ini. Aku adalah yang harus mati. Tetapi ia tidak mengklaimku. Ia mengklaim temanku, yang tidak melakukan apa-apa. Kakek itu menceritakan ceritanya. Ia menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya pergi ke bukit itu, bagaimana mereka mengganggu arwah itu, bagaimana mereka mencuri boneka kayu, dan bagaimana mereka menyaksikannya mengambil dua teman mereka. Kami tahu bahwa kami telah melakukan kesalahan besar, katanya. Tetapi kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya bisa lari. Aku dan dua temanku, kami kembali ke desa, tetapi kami tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Kami tahu bahwa ia akan kembali. Kami tahu bahwa ia akan membalas dendam. Lalu kenapa kau menipu kami? Tanya Arya. Kenapa kau tidak memberitahu kami kebenarannya? Aku tidak ingin kalian mati, katanya. Aku ingin melindungimu. Aku ingin melindungi keturunannya. Aku tahu bahwa kalian adalah keturunan dari dua temanku yang meninggal. Aku tahu bahwa kalian adalah yang harus mati. Arya membeku. Ia tidak mengerti. Apa maksudmu? Dion dan Sita, kata kakek itu. Mereka adalah keturunan dari dua temanku. Mereka adalah yang harus mati. Arwah itu tidak akan beristirahat sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Sampai ia mendapatkan darah mereka. Arya tidak bisa mempercayainya. Ia tidak bisa mempercayai bahwa Dion dan Sita adalah keturunan dari orang-orang yang meninggal itu. Ia tidak bisa mempercayai bahwa mereka adalah yang harus mati. Ia tidak bisa mempercayai bahwa ia telah membawa mereka ke sini. Ada cara untuk menghentikannya? Tanyanya. Aku tidak tahu, kata kakek itu. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencari cara untuk menghentikannya. Tetapi aku tidak menemukan jawabannya. Aku hanya tahu bahwa ia akan menggunakan ritual kuno. Ritual kuno untuk membalas dendam. Tiba-tiba, Rina yang tidak sadarkan diri mulai gemetar. Ia mulai menggerakkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Matanya terbuka, dan matanya tidak lagi terlihat seperti mata Rina. Matanya terlihat seperti mata arwah itu. Matanya hitam, dan ia tersenyum dengan senyum yang menakutkan. Ritual akan segera dimulai, kata Rina. Suaranya bukan lagi suara Rina. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Rina melompat berdiri, dan ia mulai berjalan ke arah Arya. Arya melarikan diri, dan ia keluar dari rumah itu. Di luar, ia melihat kabut tebal, dan ia merasakan bisikan-bisikan aneh. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya bisa mendengar suara-suara. Kau tidak bisa lari. Bisikan-bisikan itu mengejek. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Arya tahu bahwa ia tidak bisa lari. Ia tahu bahwa ia harus melawan. Ia harus menemukan Dion dan Sita. Ia harus menghentikan ritual itu. Ia tidak punya pilihan lain. Pertarungan yang sebenarnya bukan lagi antara manusia dan roh, tetapi antara keyakinan dan keputusasaan. Arya tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan keberaniannya. Ia harus menggunakan otaknya. Ia harus menggunakan apa yang ia miliki untuk melawan arwah itu. Ia kembali ke rumah kakek kepala desa. Ia menemukan Rina di sana, berdiri di tengah ruangan, matanya tertutup. Ia tahu bahwa arwah itu sedang mencoba mengambil alih tubuh Rina. Ia tahu bahwa ia harus menghentikannya. Ia mengambil buku-buku kuno dari rak buku kakek itu. Buku-buku yang berisi mantra-mantra dan ritual-ritual. Ia mulai membaca, mencoba mencari sesuatu yang bisa membantu. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia merasa putus asa. Kau tidak akan menemukannya. Suara bisikan terdengar. Kau hanya membuang-buang waktumu. Arya mengabaikannya. Ia terus membaca. Dan akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah mantra kuno. Sebuah mantra untuk mematahkan mantra.
Sebuah mantra untuk mengusir roh jahat. Ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya kesempatannya. Ia mulai membaca mantra itu. Kata-kata itu terasa asing, tetapi ia mengucapkannya dengan keyakinan. Suaranya mengisi ruangan, dan Rina mulai gemetar. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Matanya terbuka, dan matanya terlihat bingung. Tidak. Suara bisikan itu berteriak. Kau tidak bisa mengalahkanku. Tiba-tiba, Dion muncul dari balik pintu. Ia terlihat sangat lelah, tetapi ia ada di sana. Ia melihat Arya dan Rina, dan ia mengerti apa yang terjadi. Ia tahu bahwa ia harus membantu. Ia mengambil sebuah lilin dan menyalakannya, dan ia meletakkannya di samping Arya. Dion, kau kembali, kata Arya, merasa lega. Aku tidak bisa meninggalkanmu, kata Dion. Aku akan membantumu. Mereka berdua mulai membaca mantra itu bersama. Suara mereka mengisi ruangan, dan Rina mulai menangis. Air mata mengalir dari matanya, dan ia mulai meronta-ronta. Tubuhnya mulai gemetar. Kalian tidak bisa. Suara bisikan itu berteriak. Aku akan membalas dendam. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Tiba-tiba, suara Sita terdengar dari luar. Aku di sini. Aku akan membantumu. Sita masuk ke dalam rumah. Ia membawa buku-buku kuno dari perpustakaan desa. Ia telah menemukan mantra-mantra dan ritual-ritual yang bisa membantu mereka. Ia menaruh buku-buku itu di meja, dan ia bergabung dengan Arya dan Dion. Mereka bertiga mulai membaca mantra itu bersama. Suara mereka mengisi ruangan, dan Rina mulai tenang. Matanya kembali menjadi mata Rina, dan ia menatap mereka dengan tatapan bingung. Aku berhasil, teriak Arya. Kita berhasil. Tetapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Dari dalam hutan, suara tawa yang mengerikan terdengar. Suara itu memenuhi udara, dan mereka semua tahu bahwa arwah itu belum pergi. Arwah itu hanya marah. Aku akan kembali, bisik arwah itu. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku akan mengambil kalian satu persatu. Mereka semua terdiam. Mereka tahu bahwa ini hanyalah awal. Mereka tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Mereka tahu bahwa arwah itu tidak akan menyerah. Rina, yang kini sadar, memeluk Arya dan Dion. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Kita akan baik-baik saja, kata Arya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan yang lain. Kita akan menemukan cara untuk menghentikannya. Mereka semua berdiri di sana, di tengah ruangan yang gelap. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari. Mereka tahu bahwa mereka harus melawan. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menenangkan arwah itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menghadapi petaka ini. Pertempuran spiritual yang mereka hadapi di rumah kakek kepala desa ternyata hanyalah permulaan. Setelah Rina berhasil diselamatkan dari pengaruh arwah, mereka berempat, kini bersatu kembali, menyadari bahwa ketenangan itu hanya sementara. Udara di luar rumah terasa berat, dingin, dan dipenuhi bisikan-bisikan yang tak jelas. Arwah itu, yang kini marah besar, tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan, pembalasan dendam. Mereka kembali ke Bukit Angker. Keempatnya, kini bersenjatakan pengetahuan dari buku-buku kuno dan kebenaran yang diungkapkan kakek kepala desa. Tahu bahwa ritual kuno adalah satu-satunya cara untuk menghentikan arwah itu. Di tengah area perkemahan yang kini berantakan, mereka melihat boneka kayu itu kembali ke tempatnya, duduk di atas tunggul pohon, dengan mata yang kini berkilauan merah. Kalian tidak bisa, bisik suara perempuan itu, datang dari setiap arah. Kalian tidak bisa menghentikanku. Kalian telah mengambil apa yang aku miliki, dan sekarang aku akan mengambil apa yang kalian miliki. Rina, yang kini sadar, menggenggam tangan Arya. Kita harus bersatu. Kita harus melakukan ini bersama. Sita, dengan tenang, membaca mantra dari buku kuno. Mantra ini akan menciptakan perisai. Ini akan memberi kita waktu. Dion,
yang telah menemukan kembali keberaniannya, berdiri di samping Sita. "Aku siap," katanya. Suaranya mantap, tidak lagi gemetar. Mereka berempat berdiri dalam formasi lingkaran, membaca mantra itu dengan suara keras dan jelas. Mantra itu menciptakan cahaya biru yang redup, mengelilingi mereka, melindungi mereka dari teror yang datang dari segala arah. Namun, arwah itu tidak terpengaruh. Ia tertawa, dan tawa itu terdengar seperti suara pecahan kaca. Tiba-tiba, arwah itu tidak lagi berada di dalam hutan. Ia berada di depan mereka. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putihnya yang kotor. Wajahnya yang ditutupi rambut kini terlihat, dan matanya tidak lagi kosong. Matanya dipenuhi kebencian, kemarahan, dan kepedihan yang mendalam. "Kalian pikir mantra ini bisa menghentikanku?" katanya. "Kalian tidak mengerti. Aku tidak ingin darah. Aku ingin keadilan. Aku ingin pengakuan. Kalian harus membayar." Arwah itu mulai berjalan ke arah mereka. Perisai itu bergetar. Arya tahu mantra itu tidak akan bertahan lama. "Kita harus melakukan sesuatu," teriaknya. "Mantra ini tidak berhasil." Sita, yang juga menyadari ini, mulai membaca buku-buku kuno itu dengan lebih cepat. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya melebar. "Ritual itu," bisiknya. "Ritual itu bukan untuk membalas dendam. Ritual itu untuk pengorbanan." "Pengorbanan?" tanya Rina, bingung. "Ya," kata Sita. "Arwah itu ingin membalas dendam atas kehancuran satu-satunya barang miliknya. Satu-satunya hal yang ia miliki di dunia ini. Ia ingin melihat kita membuat pengorbanan yang sama. Seseorang harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Sesuatu yang akan menunjukkan kepadanya bahwa kita mengerti rasa sakitnya." Dion melihat ke arah mereka. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. "Apa yang harus kita korbankan?" tanyanya. Tiba-tiba, arwah itu melihat ke arah Arya. Matanya yang hitam menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau adalah pemimpinnya," katanya. "Kau adalah yang bertanggung jawab. Kau yang harus membayarnya." Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melihat ke arah teman-temannya. Ia melihat Rina, yang telah diselamatkannya. Ia melihat Dion, yang telah ia yakinkan untuk ikut. Ia melihat Sita, yang telah membantunya menemukan kebenaran. Ia tidak bisa membiarkan mereka mati. Ia tidak bisa membiarkan mereka menderita. "Aku akan melakukannya," katanya. "Aku akan melakukan pengorbanan." "Tidak," teriak Rina. "Kau tidak bisa." "Aku harus," kata Arya. "Aku yang membawa kalian ke sini. Aku yang harus bertanggung jawab." Ia berjalan ke arah arwah itu. Arwah itu tersenyum. "Kau adalah yang paling berani dari semuanya," katanya. "Kau adalah yang paling bodoh." Tiba-tiba, kakek kepala desa muncul dari balik pohon. "Hentikan!" teriaknya. Suaranya serak. "Aku yang harus melakukannya. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang menyebabkan semua ini." "Kau telah membuat pilihanmu," kata arwah itu. "Kau telah membiarkan teman-temanmu mati, dan kau telah hidup. Kau tidak akan pernah bisa menebusnya." Kakek itu tersenyum sedih. "Aku tahu," katanya. "Tetapi aku tidak ingin ia menyentuh kalian. Aku akan melakukan pengorbanan itu." Kakek itu mengeluarkan foto lama, foto yang sama yang dilihat Arya. Ia menatap foto itu, dan ia tersenyum. "Ini adalah pengorbananku," katanya. "Ini adalah satu-satunya yang aku miliki. Aku tidak akan pernah bisa melupakan teman-temanku. Aku akan melupakannya. Aku akan mengorbankan ingatanku." Arwah itu menatapnya dengan tatapan bingung. "Itu tidak cukup," katanya. "Itu tidak akan pernah cukup." "Kalau begitu, ini saja," kata Arya. Suaranya mantap. Ia mengeluarkan kalung perak yang ia miliki. Kalung yang ia dapatkan dari neneknya. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang mengikatnya dengan neneknya, yang telah meninggal. "Aku akan mengorbankan kenangan ini."
Kenangan ini sangat berharga bagiku. Arwah itu menatapnya dengan tatapan aneh. Ia tidak mengerti. Ia tidak mengerti mengapa manusia akan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Dion, yang melihat ini, mengambil keputusan. Ia mengambil sebuah batu dan memotong tangannya. Darah mengalir dari tangannya. Aku akan mengorbankan darahku, teriaknya. Aku akan memberikan darahku sebagai tanda permohonan maaf. Tiba-tiba, suara Rina terdengar. Ia mengambil sebilah pisau kecil dan memotong rambutnya. Aku akan mengorbankan apa yang membuatku cantik. Aku akan memberikan ini sebagai tanda permohonan maaf. Sita, yang mengerti ritual itu, mengambil sebilah pisau dan memotong jari-jarinya. Darah mengalir dari jarinya. Aku akan mengorbankan sebagian dari diriku untukmu, teriaknya. Aku akan memberikan ini sebagai tanda permohonan maaf. Tiba-tiba, arwah itu berteriak. Jeritannya terdengar mengerikan, dan ia mulai gemetar. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Ia tidak bisa mengendalikan rasa sakitnya. Ia tidak mengerti mengapa manusia akan melakukan hal seperti itu. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia mulai menangis. Air mata mengalir dari matanya yang hitam. Ia tidak lagi terlihat seperti monster. Ia terlihat seperti seorang wanita yang sakit. Aku tidak ingin, aku hanya ingin keadilan. Bisiknya. Suaranya sangat lemah. Kami mengerti, kata Arya. Kami mengerti rasa sakitmu. Kami mengerti dendammu. Kami tidak akan pernah melupakan ini. Arwah itu tersenyum sedih. Ia perlahan-lahan menghilang, berubah menjadi debu, dan ia lenyap. Boneka kayu itu juga lenyap, dan udara kembali normal. Mereka berempat berdiri di sana, terdiam, dengan darah yang menetes dari tangan mereka, dengan rambut yang dipotong, dengan luka yang mendalam di hati mereka. Mereka telah menang, tetapi mereka tidak merasa seperti pemenang. Mereka telah melewati petaka ini, tetapi mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Pagi datang, membawa serta cahaya matahari yang cerah. Udara di bukit itu terasa berbeda. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Hanya ada keheningan yang damai. Namun, kedamaian itu terasa aneh. Itu terasa seperti kedamaian setelah badai. Mereka berempat berdiri di tengah area perkemahan yang hancur. Tenda-tenda mereka robek, barang-barang mereka berserakan, dan pohon-pohon di sekitar mereka terlihat seperti telah terbakar. Mereka melihat sekeliling, dan mereka melihat jejak-jejak pertempuran. Mereka melihat darah yang menetes dari tangan mereka, dan mereka merasakan rasa sakit yang mendalam di hati mereka. Apa yang terjadi? Dion bertanya. Suaranya serak. Apa kita berhasil? Arya mengangguk. Kita berhasil, katanya. Kita berhasil menghentikannya. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Mereka telah melihat sisi gelap dari dunia, dan mereka telah membuat pengorbanan yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka telah kehilangan sebagian dari diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan barang-barang mereka yang tersisa, dan mereka mulai berjalan kembali ke desa. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Mereka tidak berbicara. Mereka tidak berteriak. Mereka hanya berjalan dalam keheningan, dengan trauma yang mendalam di hati mereka. Mereka tiba di desa. Kakek kepala desa sedang menunggu mereka. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Aku tahu kalian berhasil, katanya. Aku tahu kalian telah melakukan pengorbanan. Arya menatap kakek itu dengan tatapan dingin. Kau tahu apa yang terjadi, katanya. Kau tahu apa yang terjadi di sana. Kakek itu mengangguk. Aku tahu, katanya. Aku hanya ingin melindunginya. Aku tidak ingin ia mati. Aku tidak ingin ia menderita. Aku hanya ingin ia hidup. Kakek itu menunjuk ke arah foto di dinding. Di sana, ada sepasang remaja, dan mereka terlihat sangat bahagia. Itu adalah orang tuamu, Dion, katanya. Dan itu adalah orang tuamu, Sita. Dion dan Sita membeku.
Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka adalah keturunan dari dua teman kakek itu yang meninggal. Mereka adalah yang seharusnya mati. Mereka adalah yang harus membayar dosa nenek moyang mereka. Kau tahu bahwa arwah itu tidak akan pernah beristirahat sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan, kata kakek itu. Kau tidak akan pernah bisa menghentikannya. Ia akan kembali. Mereka berempat berdiri di sana, terdiam. Mereka tahu bahwa kakek itu benar. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa menghentikan takdir mereka. Mereka hanya bisa hidup dengan trauma ini. Mereka akan hidup dengan ketakutan ini selamanya. Mereka kembali ke rumah, ke kehidupan normal mereka. Tetapi hidup mereka tidak lagi normal. Setiap kali mereka mendengar suara angin, mereka memikirkan bisikan-bisikan itu. Setiap kali mereka melihat boneka, mereka memikirkan mata yang terbuka itu. Setiap kali mereka melihat wajah mereka di cermin, mereka melihat wajah yang telah berubah. Arya tidak lagi mencari sensasi. Rina tidak lagi skeptis. Dion tidak lagi penakut. Sita tidak lagi terlalu logis. Mereka telah menjadi orang lain. Mereka telah menjadi korban dari petaka itu. Mereka berempat tidak pernah kembali ke bukit itu. Mereka tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi. Mereka hanya hidup dengan trauma yang mendalam di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Mereka tahu bahwa mereka akan hidup dengan kenangan pahit itu selamanya. Mereka tahu bahwa terkadang, tempat yang terlihat indah bisa menyimpan rahasia gelap yang tidak boleh diganggu. Mereka telah mengalaminya sendiri, dan mereka akan membawa kenangan itu sampai mati.